Di samping itu juga sekarang The Fed mengindikasikan akan ada terjadinya kenaikan Fed Fund Rate di semester 1 2022 ini. Halo sahabat Mirai Aset, welcome to Superstock Monthly Edition Indonesia Strategi. Pergerakan indeks harga saham di berbagai dunia masih juga belum menunjukkan kekuatannya. Seperti apa perkembangan market dan informasi terkini? Simak ulasan Indonesia Strategi bersama Haryanto Wijaya, Head of Research Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Halo Pak Har. Halo Bu Alia. Halo sahabat Mirai Aset. Dalam monthly edition Indonesia Strategi ini dikabarkan bahwa bank-bank buku 4 akan menjadi katalis positif untuk pergerakan IHSG di Januari ini. Apakah benar begitu, Pak? Ya, kita melihat bahwa kinerja daripada perbankan ini akan menjadi pendorong kenaikan IHSG. Kalau kita ngelihat juga kinerja perbankan sektornya ini sampai dengan tanggal 7 itu konsisten 4 hari berturut-turut naik dibandingkan IHSG. Kinerja sektor perbankan ini outperform. Berdasarkan kinerja laporan keuangan sampai dengan 11 bulan 2021, Big Four Banks itu telah mencapai pencapaian yang telah melebihi konsensus ekspektasi. Ini yang membuat kinerja saham perbankan cenderung naik. Bahkan menurut kami, laporan keuangan Big Four Banks yang akan mulai dipublish sejak akhir Januari ini akan melebihi ekspektasi konsensus atas kinerja full year 2021-nya. Dengan melebihi ekspektasi konsensus, sepertinya ini akan menjadi pendorong harga saham Big Banks ke depannya. Kalau kita ngelihat pencapaian Big Four Banks dalam hal ini BBCA, BMRI, BBRI, dan BNI sampai dengan bulan 11, pertumbuhan year on year-nya itu signifikan. Kalau kita ngelihat di sini BBCA, laba bersihnya sampai dengan 11 bulan itu bertumbuh 32% year on year. BMRI bertumbuh 59% year on year. BBRI bertumbuh 70% year on year. Dan BBNI bertumbuh 85% year on year. Bukan cuma pertumbuhan year on year, tapi kalau kita ngelihat pertumbuhan di bulan November only, jadi kalau kita ngelihat month on month growth-nya, laba bersih daripada Big Four Banks juga bertumbuh cukup bagus. Kalau kita lihat seperti BBCA, laba bersih month on month di bulan November bertumbuh 11%. BMRI di bulan November bertumbuh 10% month on month. BBRI di bulan November bertumbuh 14% month on month. Dan BBNI bertumbuh 12% month on month. Kita percaya pertumbuhan month on month laba bersih perbankan di bulan Desember juga akan bagus. Sehingga kita percaya bahwa laba bersih full year 2021 perbankan akan melebihi ekspektasi konsensus dan akan bagus terhadap kinerja sahamnya. Saat ini kita bisa melihat kenaikan signifikan dari kasus COVID dengan adanya varian Omicron. Tapi di satu sisi, pemerintah juga sudah melaksanakan vaksin booster sejak 12 Januari. Apakah hal ini akan berdampak ke IHSG ke depannya nih Pak? Kita menilai kinerja pemerintahan Pak Jokowi dalam penanganan kasus COVID-19 berhasil, di mana kita melihat Indonesia mengalami kasus COVID-19 yang rendah pada saat negara lain naik signifikan. Memang karena libur Desember membuat kasus COVID-19 cenderung naik, dipicu oleh Omicron. Kita melihat seandainya prediksi daripada Kementerian Kesehatan bahwa kasus COVID-19 yang dipicu oleh Omicron ini akan mencapai puncaknya di bulan Februari 2022, yaitu sekitar 60.000 kasus per hari menurut prediksi mereka. Menurut kami, hal ini tidak akan membuat IHSG collapse. Yang menarik adalah Pak Jokowi sekarang sudah memberikan vaksin gratis kepada masyarakat Indonesia, di mana mulai vaksinasi adalah tanggal 12 Januari 2022.
Di penghujung tahun 2021, indeks saham Amerika Serikat mencatatkan all-time high-nya alias rekor tertinggi. Namun memasuki 2022 kita melihat adanya banyak tekanan. Hal apa yang menjadi tekanan tersebut dan strategi yang disiapkan oleh The Fed? Ya, indeks saham Amerika Serikat tahun 2021 naik signifikan itu ditunjang oleh masifnya likuiditas uang yang berasal dari balance sheet The Fed yang naik signifikan di tahun 2021. Belakangan ini, indeks saham Amerika Serikat cenderung tertekan. Hal ini karena The Fed dalam menangani inflasi yang tinggi di Amerika Serikat itu melakukan percepatan tapering bond buying-nya. Di samping itu juga sekarang The Fed mengindikasikan akan ada terjadinya kenaikan Fed Fund Rate di semester 1 2022 ini. Dimana kalau kita tahu bahwa pergerakan indeks saham cenderung berkorelasi terbalik dengan pergerakan suku bunga. Oke, jadi ini rencananya suku bunga dinaikkan, sedangkan di satu sisi dari market nih melihat bahwa akan adanya penurunan indeks ya? Jadi sebenarnya di triggernya sejak The Fed mengindikasikan akan melakukan kenaikan suku bunganya di semester pertama. Karena tadinya ekspektasi market The Fed baru akan melakukan kenaikan Fed Fund Rate-nya di semester 2 tahun 2022. Menurut David Wilcox, mantan Direktur Federal Reserve Board of Research and Statistics, dia memprediksi bahwa unemployment rate dan core inflation saat ini mengindikasikan bahwa dibutuhkan paling tidak kenaikan 6 kali Fed Fund Rate di tahun 2022 dan tambahan 3 lainnya di tahun 2023. Di mana skenario menurut dia itu akan membuat interest rate atau Fed Fund Rate di akhir 2023 sebesar 2,5%. Ini adalah lebih tinggi dibandingkan ekspektasi market konsensus yang paling tinggi, yaitu hanya 2,0%. Untungnya, kalau kita ngelihat sejarah kenaikan suku bunga Fed dan sejarah tapering terhadap pergerakan IHSG, kita melihat bahwa pergerakan IHSG tidak terlalu terpengaruh dengan kebijakan moneter Amerika Serikat. Kalau kita ngelihat contoh yang terakhir adalah dari tahun 2015 sampai 2019, walaupun The Fed menaikkan suku bunganya ya, kalau kita ngeliat di figur terlampir, tapi IHSG masih tetap naik, masih tetap outperform. Dan kalau kita ngelihat yang men-trigger kenaikan IHSG pada saat itu adalah kenaikan sektor perbankan, yaitu Jakfin. Dalam report Indonesia Strategi dikabarkan bahwa business confidence jauh membaik nih Pak Har. Apa sih yang menjadi faktor pendorong business recovery tersebut? Iya, kalau kita ngelihat pertama consumer confidence sudah mulai recover. Hal ini terlihat dari kasus COVID-19 yang cenderung rendah di Indonesia, membuat aktivitas masyarakat recover. Hal ini terlihat dari mobilitas indeks yang cenderung sekarang lebih tinggi dibandingkan pre-COVID level. Dan ini juga membuat recovery daripada business confidence ya. Kalau kita ngelihat di sini PMI Manufacturer Indonesia sekarang trennya masih di expansionary territory. So, kalau kita ngelihat angka loan growth untuk investment di bulan November adalah sebesar 4,3% dibandingkan Oktober yang 0,3% year on year. Kalau kita ngelihat dari sisi sektor yang mengalami pertumbuhan kredit paling besar di bulan November 2021 adalah household, wholesale, retail, manufacturing, dan agriculture. Yang menarik adalah sektor manufacturing dan sektor agriculture ini adalah sektor yang padat karya. Sehingga dengan recovery atas sektor ini dalam melakukan pinjaman atas investasi, menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja ke depannya akan mulai pulih. Sebelum kita masuk ke pembahasan stock pick, bagaimana kalau kita review dulu pergerakan IHSG di Desember 2021 kemarin? Kalau kita ngelihat kinerja Desember rally untuk IHSG di Desember 2021 hanya naik 0,7%. Ini kenaikan yang kecil dibandingkan kenaikan historical untuk IHSG di bulan Desember. Hal ini dipicu oleh
news bahwa Omicron merebak di dunia. Kalau kita ngelihat dari segi sektor wise, sektor yang naik adalah energi. Kalau kita lihat energi dipicu oleh wacana bahwa DMO batubara yang mengharuskan jual $70 per ton ke PLN diwacanakan akan dinaikkan. Yang sektor kedua yang naik adalah sektor consumer cyclicals. Dan kalau kita ngelihat sektor yang laggard adalah sektor properti dan sektor infrastruktur. Walau IHSG belum juga menunjukkan kekuatannya, tapi kita bisa melihat ya Pak, adanya foreign appetite yang sangat besar nih untuk IHSG. Iya, kalau kita ngelihat di bulan Desember, foreign kembali melakukan pembelian saham IHSG, di mana kita lihat datanya adalah sekitar 100 juta US dollar masuk ke IHSG. Dan kalau kita ngelihat saham yang paling banyak diakumulasi di bulan Desember adalah saham digital banks, dalam hal ini adalah Arto, dan saham teknologi, dalam hal ini adalah MTech. Berikutnya adalah bahasan yang selalu paling ditunggu oleh sahabat Mirai Aset, yaitu stock pick. Kali ini stock pick pilihannya apa nih Pak? Ya, untuk bulan ini kita menambahkan satu stock pick baru, yaitu Arto atau Bank Jago, menggantikan saham MAPA. Kenapa nih Bank Jago nih yang masuk nih Pak Har? Kami menyukai Arto karena Arto didukung oleh ekosistem daripada Goto. Di mana kalau kita tahu Goto memiliki lebih daripada 100 monthly active user. Di samping itu juga Arto kenaikan daripada account-nya naik sekitar 5 kali lipat. Dari sekitar 110.000 accounts menjadi sekitar 580.000 accounts. Dan kalau kita ngelihat, Arto untuk pertama kali mengukuhkan laba bersih di kuartal 3 tahun 2021, yaitu sekitar 14 miliar rupiah. Kita percaya bahwa laba bersih di kuartal selanjutnya akan terus meningkat, terutama untuk tahun 2022. Hal ini ditopang oleh kenaikan daripada net interest income. Kenapa kita suka BBNI? Karena kita melihat bahwa BBNI masih memiliki valuasi yang murah dan earnings turnaround-nya yang berlanjut di tahun 2022. Kalau kita ngelihat kinerja bulan 11 2021 BBNI itu sudah melebihi ekspektasi konsensus. Dan kalau kita ngelihat bahwa earnings atau laba bersih BBNI di tahun 2022 kita perkirakan akan bertumbuh sekitar 68%. Itu mencapai 15 triliun rupiah. Ini sudah kembali ke level tahun 2019, yaitu pada saat pre-COVID level. Bagaimana dengan saham BBRI? Kita suka BBRI karena kita melihat bahwa BBRI pertumbuhan daripada laba bersihnya terus membaik. Kalau kita melihat bahwa hal ini ditopang salah satunya oleh perbaikan provisi. Dan kalau kita melihat bahwa konsolidasi daripada PNM itu akan membuat pertumbuhan laba bersih tahun 2022 yang lebih tinggi. Yaitu kita perkirakan bertumbuh sekitar 59%. Dan ini tentu akan membuat BBRI mencapai rekor laba bersih tertingginya. Kenapa kita suka BMRI? Karena kita melihat bahwa BMRI sebagai partner daripada BUMN dan partner daripada proyek-proyek infrastruktur ini akan diuntungkan oleh pemulihan ekonomi domestik dan dari perbaikan proyek-proyek infrastruktur. Kita melihat juga kinerja bulan 11 2021 BMRI itu sudah melebihi ekspektasi konsensus. Kita juga melihat bahwa laba bersih tahun 2022 itu akan bertumbuh sekitar 25%, didukung oleh konsolidasi BRIS. Bank selanjutnya adalah Bank Syariah BTPS nih Pak. Kenapa kita terus menyukai BTPS? Karena kita melihat BTPS earnings growth recovery-nya yang bagus dan juga ROE recovery-nya yang juga bagus. Kita ngelihat kinerja bulan 11 2021, BTPS bertumbuh laba bersihnya sekitar 83%, mencapai 1,3 triliun rupiah. Ini ditopang oleh loan growth dan kenaikan daripada net interest income. Kenapa kita suka BJTM? Karena kita melihat bahwa LDR-nya yang rendah itu sekitar 50%. Itu menyediakan ruangan bagi BJTM untuk bertumbuh dalam hal kreditnya. Kita melihat bahwa BJTM, laba bersih tahunan dan dividennya itu konsisten bertumbuh setiap tahunnya. Dua selanjutnya adalah saham dari sektor batubara. Iya, kita terus melanjutkan suka Adaro karena kita melihat bahwa
laba bersih daripada Adaro untuk fourth quarter 2021 ini akan cenderung naik dibandingkan kuartal-kuartal selanjutnya. Hal ini ditopang oleh adanya lag time antara spot price dengan average selling price daripada batubara Adaro. Hal ini juga ditopang oleh periode buyback Adaro yang diperpanjang sampai dengan Maret 2022. Dengan buyback ini menunjukkan bahwa manajemen Adaro percaya bahwa harga saham Adaro saat ini masih under value. Kita terus menyukai ITMG karena kita melihat bahwa final dividend yield daripada ITMG yang diperkirakan bisa mencapai 15%, lucrative dividend yield. Dan kita melihat bahwa kinerja keuangan fourth quarter 2021 ITMG kami perkirakan bagus karena volume penjualan batubara ITMG yang membaik di fourth quarter 2021 dan harga jual coal yang bagus di fourth quarter 2021. Jadi secara summary, stock pick bulan ini terdiri dari dua sektor, yaitu perbankan, yang kedua adalah coal mining. Antara lain BBNI, BTPS, BJTM, BBRI, BMRI, Arto, ITMG, dan Adaro. Baik Pak Har, terima kasih atas analisa dan reviewnya yang sangat komprehensif. Sama-sama, semoga bermanfaat bagi sahabat Mirai Aset dalam mengambil keputusan investasinya. Berbagai berita dan informasi menjadikan capital market sebagai ruang yang sangat dinamis. Pastikan sahabat Mirai Aset selalu menyaksikan Indonesia Strategi yang akan hadir setiap bulannya. Sampai jumpa di Superstock selanjutnya dan happy cuan!